catatan terlarang. Latar, detak jam yang lambat, suara desiran angin, dan suara pintu berderit. Di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama ditinggalkan, ada sebuah ruangan arsip yang tak pernah tersentuh oleh siapapun selama bertahun-tahun. Konon, ruangan itu menyimpan catatan-catatan medis yang tak biasa, yang dianggap terlalu mengerikan untuk dibaca. Saat aku, seorang perawat muda, pertama kali menginjakan kaki di rumah sakit ini, aku tidak pernah menyangka akan menemukan sebuah buku catatan medis yang berbeda dari yang lain. Buku itu tersimpan di balik rak berdebu, tersembunyi dari pandangan. Setiap halaman dipenuhi tulisan tangan yang rapi, tapi ada noda-noda merah gelap di beberapa bagian. Tulisan itu bercerita tentang pasien-pasien yang mengalami hal-hal ganjil, suara-suara yang tak bisa dijelaskan, bayangan yang muncul tanpa sebab, dan kematian yang tiba-tiba dan misterius. Jangan buka, jangan sentuh. Aku membaca salah satu catatan tentang seorang pasien yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih melayang di koridor rumah sakit saat tengah malam. Tapi saat staf mencoba mengecek, sosok itu menghilang tanpa jejak. Dan aku mulai merasakan sesuatu. Ada yang mengikuti. Sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Semakin aku membaca, semakin aku terjebak dalam misteri yang lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Pasien yang tak pernah terdaftar. Detak jam yang lebih cepat, hujan rintik, dan suara mesin monitor jantung berdetak peladi. Setelah membaca catatan tentang sosok wanita di lorong, aku menjadi lebih waspada. Tapi malam berikutnya, kejadian aneh benar-benar terjadi. Suara langkah kaki menyusuri lantai rumah sakit yang kosong, lalu berhenti. Aku bertugas jaga malam di ruang perawatan 3B. Semua pasien sudah tertidur. Atau setidaknya seharusnya begitu. Saat aku hendak mencatat suhu tubuh salah satu pasien, aku melihat ada satu tempat tidur yang tertutup tirai. Padahal kamar itu kosong sejak 2 minggu lalu. Suara detik jam mendadak berhenti. Kemudian muncul suara detak jantung yang pelan dan menyeramkan. Aku mendekat perlahan. Suara napas berat terdengar dari balik tirai. Keringat mulai membasahi dahiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka tirai itu. Lalu suara tirai disibakkan cepat. Dan di sana, terbaring seorang wanita. Kulitnya pucat, matanya tertutup, tapi tangannya menggenggam sebuah buku catatan medis yang sama persis dengan yang kutemukan di arsip. Sudah kubilang jangan dibaca. Segera kulaporkan hal ini ke dokter jaga. Tapi saat kami kembali, tempat tidur itu kosong. Tidak ada pasien, tidak ada buku, bahkan tidak ada bekas spray terganggu. Suara alarm monitor jantung mendadak berbunyi nyaring, lalu hilang dalam keheningan. Dokter menganggap aku kelelahan, halusinasi. Tapi malam itu, aku tahu satu hal pasti. Wanita itu bukan pasien biasa. Suara membalik halaman buku, cepat dan panik. Keesokan harinya, aku kembali membuka buku catatan itu. Dan di sana, di halaman yang sebelumnya kosong, tertulis, pasien 311, tidak terdaftar. Masuk pukul 22.16. Perawat yang melihat akan menjadi saksi dan korban berikutnya. Jeda panjang, suara ketukan pelan di pintu ruangan. Aku mulai dihantui, bukan hanya oleh catatan itu, tapi oleh sesuatu yang menatapku dari balik tirai setiap malam. Catatan medis dari dunia lain. Tulisan dari orang mati. Mesin ketua berdenting pelan, angin berdesir di lorong kosong, dan suara langkah kaki pelan di kejauhan. Malam ketiga, aku tidak bisa tidur. Tatapan wanita dari balik tirai itu terus menghantui pikiranku. Aku mencoba melupakannya, tapi buku itu terus muncul. Setiap kali aku menyimpannya, entah bagaimana ia kembali ke meja kerjaku. Suara kertas terbuka cepat, lalu berhenti di satu halaman. Dan setiap kali kubuka, selalu ada catatan baru. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Catatan ditulis oleh Dr. Ardiwinata 7 Mei 2009. Nama itu membuat tubuhku membeku. Dr. Ardiwinata adalah dokter spesialis jiwa yang pernah menghilang secara misterius. Ia dinyatakan hilang di ruang bawah tanah rumah sakit ini. Anehnya, tanggal di halaman berikutnya adalah besok. Besok malam, 2 Juli. Pukul 02.11. Perawat bernama Dimas akan menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Suara jantung berdetak semakin cepat, dan gema suara, Dimas? Itu namaku. Aku menutup buku itu, gemetar, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya lelucon yang keterlaluan.
Tapi siapa yang bisa menulis catatan dari masa depan? Suara tawa kecil dan samar, seperti dari lorong jauh. Karena tak bisa tenang, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Dr. Ardiwinata. Aku menyusuri ruang arsip lama, yang bahkan tak ada dalam denah bangunan. Suara pintu besi berat dibuka, derit panjang. Di sana, aku menemukan sebuah ruangan gelap dengan lemari besi tua. Dan di dalamnya, tumpukan buku catatan medis. Semua terlihat sama, sampul lusuh, tinta merah. Tapi salah satu di antaranya berbeda. Suara lembaran dibuka cepat, jeda. Musik latar tiba-tiba berhenti. Ada foto-foto pasien. Semua wajah mereka tertutup kain putih. Dan di halaman terakhir, aku melihat potret seseorang yang sangat familiar. Itu wajahku. Dengan catatan di bawahnya. Pasien berikutnya sudah ditentukan. Suara napas memburu, suara langkah lari di koridor rumah sakit. Aku menjatuhkan buku itu dan berlari. Tapi lorong itu terasa tak berujung. Setiap belokan membawaku kembali ke titik awal. Aku terperangkap. Suara alarm darurat berbunyi samar, tapi makin mendekat. Dan dari ujung lorong, aku melihatnya. Sosok wanita berpakaian putih. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Mata kosong, senyum dingin. Dan di tangannya, suara langkah pelan mendekat dan halaman dibalik pelan. Ia membawa buku itu. Buku dengan namaku tertulis di sampul depan. Catatan medis dari dunia lain. Ruang bawah tanah. Suara air menetes pelan, gema langkah kaki di tangga besi. Angin berat menyapu lorong sempit. Aku tahu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan pergi ke tempat asal catatan itu ditulis. Ruang bawah tanah rumah sakit. Jeda tegang, suara kunci tua diputar. Pintu besi berat berderit terbuka. Pintu tua itu terkunci bertahun-tahun. Tapi entah kenapa, malam itu ia terbuka begitu saja. Gelap, pengap, dan dingin. Seolah tempat itu tidak tersentuh waktu. Suara napas berat langkah pelan di lantai beton. Aku menuruni tangga tua dengan hanya senter kecil sebagai penerang. Di ujung lorong bawah tanah itu, aku menemukan ruang praktik lama. Di atas pintu bertulis samar, unit psikiatrik khusus. Tapi rumah sakit ini tak pernah punya divisi itu, bukan? Suara pintu kayu tua dibuka pelan, derit menyakitkan telinga. Di dalamnya, lusinan kasur tua berjejer. Rantai tergantung dari dinding, dan di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar dengan tumpukan catatan medis. Semuanya dengan tinta merah. Suara lembaran kertas diterbangkan angin, lalu suara gema suara lama, seperti rekaman. Pasien subjek merespons stimulasi suara dengan jeritan, tidak dapat dikendalikan, harus diamankan kembali. Lalu suara langkah cepat dan bisikan tidak jelas di latar. Di salah satu catatan, aku menemukan nama Dr. Ardiwinata lagi. Tapi kali ini ada foto dirinya, matanya kosong, lehernya menghitam, dan di bawah foto tertulis, korban dari catatan yang ia tulis sendiri. Suara keras, buku ditutup mendadak, suara alarm rumah sakit menyala samar. Tiba-tiba lampu senterku padam, gelap total, tapi aku bisa mendengar. Suara langkah kaki, bukan hanya satu, tapi banyak. Mereka mendekat. Benda jatuh, lalu jeritan jauh di belakang lorong. Aku berlari, mencoba kembali ke tangga. Tapi lorong yang tadi hanya satu arah, kini bercabang ke banyak arah. Setiap dinding penuh dengan tulisan darah. Mereka menulis untuk tetap hidup. Kini giliranmu. Suara tangisan samar gema langkah memburu. Dan di ujung lorong, aku melihat sosok wanita itu lagi. Tapi dia tidak sendiri. Ada 5, 6, 7 entitas lain berdiri di belakangnya. Semua membawa buku, tersenyum ke arahku. Ketika aku berbalik, buku catatan itu sudah ada di tanganku. Dengan halaman kosong dan pena yang masih basah. Tulis kisahmu. Atau kau akan menjadi kisah berikutnya. Jawaban yang terungkap dan kenyataan yang tidak semua orang siap menerimanya. Aku penulis berikutnya. Suara latar detak jantung pelan, gema langkah kaki, suara pena menulis di atas kertas bergesekan cepat. Buku itu kini ada di tanganku. Halamannya kosong, tapi seolah bernafas. Memaksaku menulis, memaksaku mengakui bahwa aku kini bukan lagi sekadar pembaca. Suara pena mulai menulis dengan cepat, lalu berhenti mendadak. Terdengar bisikan samar, tulis kisahmu. Aku mencoba melawan, melempar buku itu ke lantai. Tapi tak peduli kemana aku pergi, buku itu selalu kembali, di ruang ganti, di laci, bahkan di bawah bantal saat aku tidur. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah memahami siapa yang menulis buku ini pertama kali, dan kenapa buku itu bisa menulis sendiri.
Suara membuka catatan lama, kertas rapuh retak pelan. Di antara lembaran lama, aku menemukan halaman pertama. Halaman asli, tertulis dengan tinta pudar. Eksperimen psikiatri non-klinis, subjek, kejiwaan berbasis ketakutan real time. Suara denyut mesin seperti rekaman lama berbunyi. Buku ini bukan catatan medis biasa. Ini jurnal percobaan. Rumah sakit ini dulu adalah tempat uji coba untuk melihat seberapa jauh manusia bisa bertahan saat dihadapkan pada horor yang ditulis untuknya. Keheningan mencekam. Dan aku adalah bagian dari eksperimen itu. Suara pintu ditutup keras. Terdengar suara kunci berputar. Aku dikunci di dalam ruangan bawah tanah. CCTV tersembunyi. Mikrofon. Semua merekam reaksiku. Tapi siapa yang melakukan ini? Rumah sakit ini sudah ditinggalkan, kan? Suara ketukan di dinding. Suara desaan napas dari ventilas. Saat aku menulis ini, suara-suara itu kembali. Sosok wanita berbaju putih menunggu di sudut ruangan. Tapi sekarang, aku tahu. Dia bukan hantu. Dia korban pertama dari eksperimen ini. Dan dia menunggu penulis berikutnya. Perbisikan merayap masuk. Sekarang giliranmu, selesaikan kisah ini. Aku menatap halaman kosong terakhir. Tanganku bergerak sendiri. Pasien terakhir, Dimas, perawat, menolak menulis, ditelan oleh kisah yang tak pernah selesai. Detak jantung berhenti. Musik ambien berubah jadi diam sempurna. Lalu, suara buku ditutup perlahan. Kamu yang mendengar ini, jika suatu hari kau menemukan buku itu, jangan dibuka, jangan dibaca, dan jangan pernah mencoba menulis di dalamnya. Karena sekali kamu mulai, kamu bukan lagi pembaca. Kamu adalah bagian dari cerita. Catatan medis dari dunia lain.